Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya manusia terdiri dari dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Unsur yang pertama adalah jasad. Dan unsur yang kedua adalah rohani. Kedua unsur tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur yang berbeda. Kalau unsur yang pertama yaitu jasad kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kemudian dari setetes mani. Kemudian manusia berkembang, lahir dan berkembang dewasa, kemudian menjalani kehidupan dunia ini, kemudian meninggal, dan di antara mereka ada yang dikembalikan kepada umur pikun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab." Wahai manusia, jika kalian meragukan tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari setetes mani. Tsumma min alaqah, tsumma min mudghah, itu dari segumpal darah. Tsumma min alaqah, dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, daging yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian. Wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan di dalam rahim tersebut janin kepada waktu yang telah ditentukan. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami lahirkan, kami keluarkan kalian dari rahim dan lahir ke dunia, kemudian mereka berkembang biak. Sehingga setelah itu Allah kembalikan kepada suatu kondisi di mana mereka ada yang diwafatkan dan ada yang disampaikan kepada umur pikun. Unsur yang pertama ini, ikhwatal iman, para pemirsa, tentunya membutuhkan kebutuhan yang harus terpenuhi. Sebagaimana kita maklumi, kebutuhan fisik kita ialah pertama membutuhkan makanan dan minuman, kemudian membutuhkan perawatan, kesehatan, menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengeluarkan suatu kotoran yang tidak berguna dan bermanfaat bagi fisik kita, sehingga fisik akan sehat, selamat, dan orang yang memilikinya merasa bahagia. Akan tapi kalau kita beralih pada unsur yang kedua, yaitu rohani kita. Rohani kita, yaitu roh, jiwa, yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Apabila aku telah menyempurnakan ciptaan Adam alaihissalam, kemudian aku tiupkan ruhku, yaitu ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sehingga menjadi seorang manusia yang sempurna, maka diperintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis, dia enggan dan sombong. Lalu yang menjadi pertanyaan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang merupakan kebutuhan rohani dan psikis atau kejiwaan ini? Kalau kebutuhan yang pertama kita sangat memperhatikan, sehingga bila sedikit terjadi dalam fisik kita, atau kita merasakan sakit, atau tidak enak badan, atau pusing, atau sakit perut, atau sakit mata, dan yang lain-lainnya, kita segera datang kepada para dokter spesialis yang mengobati penyakit kita. Atau kita membeli obat resep
yang bagus yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar perhatian kita. Bahkan kita tidak akan mungkin datang kepada orang-orang yang mengatakan dia pintar untuk mengobati penyakit tersebut. Karena kita tidak mau fisik kita menjadi kelinci percobaan. Praktik mereka untuk melakukan riset tentang kesehatan. Tapi bagaimana perhatian kita tentang jiwa dan rohani kita? Yang dimana apabila jiwa ini sakit, maka juga fisik pada dasarnya akan merasa sakit. Perhatian manusia luar biasa kepada fisiknya. Tapi kalau kita melihat perhatian mereka kepada jiwa dan rohaninya, manusia sungguh sangat lalai. Bahkan sama sekali tidak memperhatikan psikis dan jiwa. Padahal kemuliaan, padahal kebahagiaan, padahal kesuksesan, kemuliaan di sisi Allah, kebahagiaan di yaumil akhirah, dan keselamatan pada hari kiamat kelak tiada lain kecuali dengan menjaga kesehatan rohani, kesehatan jiwa dan psikis kita. Lalu apa yang merupakan kebutuhan psikis dan jiwa kita? Yang harus lebih kita perhatikan dari kebutuhan fisik. Sekurangnya para pemirsa ada 3 permasalahan yang harus kita perhatikan. Permasalahan yang pertama adalah bahwa kita harus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang bersumberkan wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan kebutuhan jiwa kita. Merupakan kebutuhan psikis, kebutuhan rohani kita. Apabila jiwa, apabila rohani tidak memiliki ilmu, atau apabila seseorang tidak menuntut ilmu agama dan tidak mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka jiwanya akan merana, jiwanya akan sengsara. Dia tidak mengenal kebenaran, apalagi kebatilan. Bahkan bisa jadi dia itu mengatakan suatu kebatilan kebenaran, atau kebenaran itu suatu kebatilan. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu. Yang kedua yang merupakan kebutuhan jiwa dan rohani kita adalah untuk kita senantiasa menjaga kesehatan rohani, kesehatan jiwa, kesehatan hati kita. Sebagaimana kita menjaga kesehatan dan keselamatan dan kebersihan fisik kita, begitu juga kita harus menjaga kesehatan jiwa, kesehatan hati. Bila hati terkontaminasi virus atau penyakit, kita bersegera mengobatinya. Sebelum terkontaminasi oleh virus dan penyakit, kita harus menjaga kesehatannya. Bagaimana menjaga kesehatan hati? Yaitu menyelamatkan dari bermacam bentuk penyakit hati. Sangat banyak penyakit hati. Akan tapi secara global ada 2 para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Apabila kedua virus ini menimpa hati seseorang, maka hati akan sakit, hati akan mati, hati akan berkarat. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka telah berkarat disebabkan oleh dosa yang mereka kerjakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita menjaga kesehatan hati dari penyakit syahwat dan syubhat? Untuk menjaga kesehatan hati kita, keselamatan jiwa kita dari syubhat, maka kita harus berilmu. Karena ilmu akan membuahkan keyakinan, dan keyakinan akan menepis syubhat dan segala bentuk pemikiran yang batil dan sesat. Bagaimana kita menjaga hati dari syahwat? Yaitu dengan bersabar. Kita harus sabar. Sabar di dalam menghadapi godaan syaitan dan godaan hawa nafsu yang akan menjerumuskan kepada dosa dan syahwat. Sehingga dengan ilmu dan keyakinan dan kesabaran, seorang akan selamat dari syubhat dan syahwat. Yang ketiga, kebutuhan rohani kita yang harus diperhatikan
adalah untuk kita senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa, noda-noda dosa pada dasarnya adalah kotoran yang telah mengotori jiwa dan rohani kita. Sebagaimana kotoran yang ada di dalam tubuh kita harus dikeluarkan karena tidak berguna, akan merusak kesehatan fisik. Begitu juga dosa, noda-noda dosa yang disebabkan oleh perbuatan maksiat dan hal-hal yang menyelisih agama Allah, baik itu meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan, kesemuanya itu termasuk ke dalam perbuatan dosa. Itu yang telah mengotori jiwa kita. Maka bagaimana kita membersihkannya? Pertama dengan bertaubat. Bertaubat, taubatan nasuh, meninggalkan perbuatan tersebut, berniat untuk senantiasa taat kepada Allah, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut. Jika bentuk perbuatan dosa itu adalah meninggal atau melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan saudara kita, dalam arti kata menzalimi dia, maka kembalikan kezaliman itu atau hak itu kepada pemiliknya. Yang kedua dengan beristighfar. Dengan banyak istighfar, yaitu meminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang tidak berdosa, siapa yang tidak melakukan kesalahan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia bersalah, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya untuk senantiasa bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dalam satu hari, berapa kali Rasulullah bertaubat? 100 kali. Nah, kita berapa kali bertaubat kepada Allah dalam satu hari? Sedang kita setiap hari, di pagi hari, di sore hari, di malam hari, di siang hari, dalam setiap kesempatan dan keadaan melakukan dosa, tapi jarang kita bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, diselamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali bertaubat. Lalu bagaimana kita yang senantiasa melakukan dosa? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita yang ingin selamat untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa kita, yang seharusnya ini lebih besar dari perhatian kita kepada keselamatan dan kesehatan fisik kita. Kenapa demikian? Karena faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang adalah hatinya. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam fisik seseorang ada segumpal darah, yang apabila segumpal darah ini sehat, selamat, maka segala anggota tubuhnya akan ikut selamat. Dan apabila segumpal darah tersebut sakit, terkontaminasi oleh penyakit, ternodai oleh noda-noda dosa, maka seluruh anggota tubuh akan ikut merasa sakit. Apa itu segumpal darah? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah qalb, yaitu hati. Yang seringkali kita mengatakan jiwa seseorang, hati seseorang, dan rohaninya. Oleh karena itu, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ingin selamat adalah orang-orang yang perhatiannya kepada kesehatan rohaninya lebih besar daripada kesehatan fisiknya. Karena fisik, kendati fisik sehat, fisik selamat, fisik bersih, akan tetapi kalau jiwa ternodai, psikisnya sakit, hatinya tidak bersih, maka kesehatan fisik
keselamatan fisik tidaklah akan membawa pada keselamatan di dunia dan akhirat. Para pemirsa, mudah-mudahan ini sebagai tadzkir, peringatan bagi kita agar kita senantiasa memperhatikan kesehatan hati kita lebih besar dari perhatian kita kepada kesehatan fisik kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.